Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan berikan kesempatan pada saat ini untuk kami boleh memuji Engkau. Kami minta kiranya Roh Kudus-Mu mau bersama-sama dengan kami, menjaga menurut kami. Kami mempertaruhkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Oke, kita semua siap memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri yuk. Yang di rumah, adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita dengan sukacita. Bersukacita, kita memuji Tuhan pada hari ini, ibadah kita hari ini, adik-adik semua bersukacita di rumah menikmati pujian kita kepada Tuhan. Biar pujian ini kita semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan kita mau terus mengasihi Tuhan Yesus dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, dengan kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh siapkan hati kita untuk kita sama-sama siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus, untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan rasa cinta kita sama Tuhan Yesus pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta
Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik lebih sungguh lagi nyatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita nyatakan rasa cinta kita sama Tuhan Yesus pada saat ini. Dari hati kita mau ucapkan, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau cinta Yesus selamanya Tuhan, karena Engkau baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini janji kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh mencari Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Di masa kecil kami Tuhan, kami mau terus Tuhan mengenal Engkau. Kami mau terus Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap kami Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami Tuhan, mau menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik boleh nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih, bersyukur sama Engkau Tuhan pada saat ini. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami, Kau berkata Engkau Allah yang tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Biar Tuhan Yesus disenangkan pada pagi hari ini lewat pujian kami Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena kami terus memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau terus taat sama Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Melalui kami Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biar Engkau yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang lembut, hati seperti seorang murid Tuhan. Biar kami taat untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kepada Engkau kiranya Roh-Mu yang kudus mau urapi kami, berkati kami, biar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom lagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak langsung bacakan dalam pertama Samuel ayat yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Kata roh jahat yang undur daripadanya artinya undur daripada Saul. Roh jahat itu undur daripada dia karena Daud memainkan kecapi. Roh jahat itu berbicara tentang roh setan atau iblis. Iblis itu ada pada diri Saul. Nah, kenapa iblis ada pada diri Saul atau roh jahat itu ada pada Saul? Karena Saul itu pertama-tamanya dia pernah pergi ke orang yang memanggil arwah, atau kepada orang-orang sekarang bilang orang pintar. Nah, selain itu juga di dalam hati Daud, dalam hati Saul itu ada rasa iri atau rasa jengkel atau benci juga kepada Daud, karena ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud menang dalam peperangan melawan Goliat, sehingga pada waktu itu membuat Saul dia iri hati. Nah, itu yang membuat sehingga roh jahat itu membuat pikiran daripada Saul selalu terganggu. Nah, ketika roh jahat itu membuat sehingga pikirannya tidak tenang, Daud memainkan kecapi. Dan setiap kali memainkan kecapi, pasti roh jahat itu pergi. Nah, ini kecapi yang dimainkan oleh Daud ini memiliki kuasa dalam musik atau bunyi musik yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu dari kecapinya membuat sehingga roh jahat itu pergi. Nah, roh jahat itu pergi karena Daud memainkan musik itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Nah, selain itu juga yang membuat juga sehingga kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan musik itu, contohnya pada saat Yosua pada waktu mereka memasuki kota Yeriko, mereka juga menggunakan musik. Ya, pada waktu itu mereka menggunakan musik yaitu nafiri atau sangkakala. Nah, mereka menggunakan nafiri, mereka meniup sangkakala atau musik pada waktu itu sangkakala, dan kedengaran sangkakala itu begitu nyaring sehingga pada waktu itu kuasa Tuhan dinyatakan, dan tembok Yeriko yang begitu tebal pada saat itu ambruk atau roboh. Dan bukannya tembok Yeriko saja yang roboh, tapi karena kuasa Tuhan membuat sehingga dalam peperangan melawan orang Yeriko mereka kalah, banyak yang terbunuh. Itu bukan karena orang Israel, tapi karena kuasa dari Tuhan. Selain itu juga dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Paulus, ketika Paulus berada dalam penjara, Paulus memuji Tuhan sungguh-sungguh. Dalam penjara orang biasanya rasa sedih, rasa malu karena dalam penjara, tapi Paulus tidak. Paulus malah dalam penjara dia sukacita, makanya karena ada sukacita dia memuji Tuhan. Tengah malam dia memuji Tuhan dan menyanyi dengan sungguh-sungguh dengan suara yang kencang. Orang-orang dalam penjara mereka terdengar, dan pada waktu itu seketika itu terjadi gempa bumi, dan apa yang terjadi? Itu pintu-pintu penjara terbuka, dan bukan pintu-pintu penjara terbuka, tapi rantai yang ada pada kaki tangan Paulus terbuka, dan pasung yang ada pada kakinya terbuka, dan mereka lepas. Nah, karena orang-orang mereka yang memuji Tuhan sungguh-sungguh dari Paulus dan juga Yosua dan orang Israel dan Daud,
maka ada kuasa. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan dipaksa, tapi dengan sukarela, dengan keinginan yang dalam benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka ada kuasa. Karena kita memuji Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita mereka merasakan kuasa. Daud memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Saulus merasakan kuasa Tuhan. Roh jahat itu pergi. Pada waktu Yosua memuji Tuhan sungguh-sungguh dengan orang Israel, pada waktu itu kuasa itu dinyatakan. Orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yeriko, mereka kalah dalam peperangan karena kuasa Tuhan. Paulus memuji Tuhan sungguh-sungguh, pada waktu itu merasakan kuasa dan juga kasih Tuhan, yaitu kepala penjara. Dia merasakan kuasa kasih Tuhan sehingga dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagaimana Daud kalau main musik, dan juga Yosua dan orang Israel serta Paulus. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati. Shalom semuanya, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, agar kami merasakan kuasa Tuhan. Dan kami boleh orang-orang di sekitar kami juga mereka merasakan kuasa Tuhan sebagaimana Daud, Yosua dan juga Paulus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Tuhan berkati.